Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Asiku. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal UMGM tahun 2010, materi fisika kelas 10, hukum Newton. Oke, langsung aja kita bahas soalnya. Benda bermassa 10 kg diam di atas lantai kasar, koefisien gesek antara benda dan bidang 0,5. Pada saat T sama dengan 0, benda mulai dikenai gaya F sebesar 50 Newton, membentuk sudut θ terhadap horizontal seperti pada gambar. Berapa jarak tempuh benda setelah gaya bekerja selama 10 sekon? Jika diketahui tangent θ sama dengan 0,75. Oke, langsung aja kita selesaikan. Di soal ini diketahui benda ini bermassa 10 kg di atas lantai yang kasar. Jika benda ini ditarik membentuk sudut, maka langkah yang pertama kita harus menguraikan gaya F ini menjadi komponen yang searah horizontal atau kita tuliskan dengan Fx, dan tentunya juga searah sumbu Y yang kita tuliskan dengan Fy. Saya yakin Anda masih ingat Fx nilainya sama dengan, karena di samping sudut kita gunakan kosinus, maka Fx ini kita tuliskan F dikalikan kosinus θ. Langsung kita hitung. F-nya langsung kita masukkan angka 50 dikali cos θ. Cos θ-nya didapat dari apa? Karena sudah diketahui tangent θ 0,75. Ini kita rubah dulu, 0,75 bisa kita tulis ulang menjadi 3/4. Dengan kata lain, nilai tangent θ sama dengan 3/4. Kalau ada segitiga siku-siku, tangent θ bisa kita artikan depan dibagi samping. Kalau di sini sudut θ-nya, maka sisi di depannya kita gambarkan di sini, dan ini merupakan sisi di sampingnya. Karena nilai tangent θ sama dengan 0,75 alias 3/4, sisi di depan ini bisa kita tuliskan 3, dan sisi di samping ini kita tuliskan 4. Karena ini segitiga siku-siku, maka dengan perumusan Pitagoras, sobat pasti ingat di sini tentunya 5. Kembali ke persoalan, arti cos θ apa? Ya, samping dibagi sisi miringnya. Sampingnya kita masukkan 4, dan miringnya kita masukkan 5. Sehingga cos θ di sini kita tuliskan 4/5. Maka Fx-nya langsung bisa kita hitung, 5-nya langsung kita singkirkan, sehingga langsung didapat jawabannya 40. Lanjut mencari Fy atau komponen vertikalnya. Karena Fy ini sama dengan komponen yang vertikal, atau dengan kata lain di depan sudutnya, maka Fy ini bisa kita tuliskan nilainya sama dengan F dikalikan sin θ. Nilainya sama dengan F-nya kita masukkan 50 dikali sin θ. Kita ingat pengertian sin θ sama dengan depan dibagi sisi miring. Maka kalau di sini sisi di depannya 3 dan sisi miringnya 5, sin θ langsung kita tuliskan 3/5. Langsung kita coret-coret, 5-nya di sini langsung kita singkirkan, ini pun juga kita lenyapkan. Maka F-nya langsung kita dapatkan 3 dikali 10 sama dengan 30. Kalau Anda ingin cara yang lebih praktis lagi, ingat di sini F-nya sama dengan 50 Newton. F ini nilainya sebanding dengan panjang sisi miring ini. Sedangkan Fx sebanding dengan sisi yang horizontal, dan Fy sebanding dengan sisi yang vertikal. Kalau 5 nilainya sebanding dengan 50. Kalau sisi horizontalnya ini 4, tentunya Fx-nya sama dengan 40. Sedangkan sisi yang vertikal atau 3, nilainya sama dengan 30. Cepat mana dengan cara yang pertama ini? Ya, cepat cara yang pertama ya, karena ini sudah kita hitung dari tadi. Ini barusan kita selesaikan. Oke, jangan bangga dulu, masih panjang perjalanan kita untuk menyelesaikan soal ini. Lanjut ke langkah berikutnya. Karena benda di atas lantai yang kasar, ketika ditarik ke kanan, tentunya timbul gaya gesek yang arahnya ke kiri. Gaya gesek ini sering kita tuliskan dengan Fg. G nilainya sama dengan koefisien gesek dikalikan gaya normalnya. Normalnya kita hitung dulu. Ya, kita perhatikan benda ini. Karena benda ini bermassa 10 kg, tentunya benda ini mempunyai berat yang arahnya ke bawah sama dengan V. W-nya sama dengan massa dikali gravitasi. Massanya kita masukkan 10, dan gravitasi kita anggap 10, sehingga ini nilainya 100. Karena yang mau kita cari adalah gaya normal atau gaya lantai menahan benda ini, yang kita lukiskan arahnya ke atas dan kita kasih lambang N,
nilainya sama dengan, ingat karena benda ini diam, gaya yang ke bawah ini sama dengan gaya yang ke atas. Karena gaya yang ke bawah 100, tentunya gaya yang ke atas ini juga 100. Karena di sini sudah ada 30, gaya normalnya 70. Sehingga gaya geseknya bisa kita hitung nilainya sama dengan, koefisien geseknya kita masukkan 0,5 dan normalnya kita masukkan 70. Maka di sini langsung kita tuliskan 0,5 kali 70. Gaya gesek langsung ketemu nilainya sama dengan 35. Karena benda mula-mula diam dan akhirnya bergerak, tentunya ada perubahan kecepatan alias percepatan. Nilainya sama dengan, ya saya yakin Anda masih ingat hukum Newton yang kedua, percepatan nilainya sama dengan sigma F dibagi sigma M. Nilainya sama dengan sigma F atau jumlah gaya. Ingat yang menyebabkan benda ini bergerak adalah gaya yang horizontal atau kita tuliskan dengan Fx. Karena ada gaya yang menahan yang arahnya ke kiri ini, maka ini kita tuliskan min Fg tinggal dibagi masanya. Maka percepatannya langsung ketemu nilainya sama dengan yang narik atau Fx ini langsung kita masukkan 40 dikurangi Fg-nya kita tuliskan 35 per masanya langsung kita masukkan 10. 40 dikurangi 35 ketemunya 5, kalau dibagi 10 tentunya nilainya setengah. Sehingga untuk mencari jarak atau S, karena benda mula-mula diam dan akhirnya bergerak, kita gunakan rumus gerak lurus yang nilainya sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Ingat karena mula-mula benda diam, V0-nya ini langsung kita tuliskan 0, S atau jaraknya, nilainya langsung bisa kita hitung. 0 kali T tetap 0, di sini tetap kita tuliskan 0, ditambah setengah, A-nya kita masukkan setengah juga, dan T-nya atau waktunya kita masukkan 10. Tinggal kita tuliskan 10 kuadrat. Maka S-nya langsung kejawab nilainya sama dengan setengah kali setengah, ya seperempat, 10 kuadrat, ya 100, seperempatnya 125. Inilah jawabannya. Asik bukan caranya, itulah cara asikku. Semoga menjadi cara asikmu juga. Dan ingat, jangan lupa subscribe untuk mendapatkan materi dan pembahasan soal fisika yang lainnya. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.